Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 1 dalam matkul Knowledge Management System yang diampu oleh Ibu Ines Sabili Karimah. Saya Iwan Islam Karimov dengan NIM 418200196. Pertama kita akan melihat tabel konten dari presentasi saya. Yang pertama ada mind map, lalu kedua latar belakang, yang ketiga ada rumusan masalah, keempat penentuan ruang lingkup, yang kelima ada metode penelitian. Nah, yang pertama ini adalah gambar mind mapnya. Di sini ada konsep tugas akhir dan lain-lain, ada penentuan topik penelitian, latar belakang, rumusan masalah, penentuan ruang lingkup, dan metode penelitian. Selanjutnya kita masuk ke penentuan topik. Di sini saya menentukan topik merancang sistem pendukung keputusan berbasis web. Yang dimana sistem ini mendukung tentang sistem absensi, di mana sistem absensi mempengaruhi bobot penilaian. Yang kedua, sistem penilaian kriteria yang meliputi total penjualan, pelayanan, kedisiplinan, dan penampilan yang akan dihitung menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Yang kedua, ada latar belakang. Latar belakangnya adalah SPK ini adalah sebuah sistem yang dirancang untuk membantu manajer dan tim penjualan dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan akurat dalam menjalankan operasi bisnis mereka. Dalam era digital saat ini, sistem pendukung keputusan berbasis web menjadi salah satu solusi yang paling efektif dan efisien dalam membantu manajemen penjualan dalam mengoptimalkan performa penjualan mereka. Lalu selanjutnya ada beberapa alasan mengapa sistem pendukung keputusan berbasis web menjadi populer di kalangan perusahaan. Yang pertama adalah aksesibilitas. Dengan menggunakan sistem ini dapat diakses dari mana saja dan kapan saja dengan menggunakan perangkat yang terhubung ke internet. Hal ini memudahkan pengguna dalam mengambil keputusan secara real time, bahkan ketika mereka sedang berada di luar kantor atau sedang dalam perjalanan. Yang kedua ada analisis yang lebih cepat dan akurat. Sistem SPKS ini berbasis web menggunakan teknologi yang lebih canggih dan memiliki kemampuan analisis yang lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan metode manual atau tradisional. Ini memungkinkan pengguna untuk memproses dan menganalisis data dalam jumlah besar dan kompleks dengan lebih mudah dan cepat. Yang ketiga ada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Dengan menggunakan SPKS berbasis web ini, manajemen penjualan dapat menghemat waktu dan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas tim penjualan mereka dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan akurat. Lalu selanjutnya yang ketiga ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai fitur dalam sistem pendukung keputusan yang akan saya buat ini. Yang kedua, bagaimana mendesain dan membangun sistem pendukung keputusan yang efektif dan efisien untuk keperluan pengelolaan data pada perusahaan ini. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup. Di dalam penelitian kali ini, ruang lingkupnya adalah di dalam departemen marketing. Jadi di sini saya harus menentukan beberapa ruang lingkup yang dibutuhkan oleh departemen ini. Yang pertama adalah saya analisis kebutuhan user, dan yang kedua desain sistem, yang ketiga implementasi sistem, lalu pengujian sistem, pelatihan pengguna atau user, yang kelima pemeliharaan dan perbaikan sistem. Lalu selanjutnya yang kelima ada metode penelitian. Di penelitian kali ini saya hanya menggunakan 2 metode, yaitu metode observasi. Metode observasi ini dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan yang terjadi pada proses bisnis yang akan saya jadikan sistem ini. Jadi saya mengamati proses bisnis yang terjadi, lalu saya observasi proses bisnis itu, lalu saya eksekusi menjadi sistem. Lalu yang kedua ada wawancara. Metode ini dilakukan dengan mewawancarai pihak terkait yang memiliki pengalaman pengetahuan terkait bobot kriteria pada penilaian sales. Jadi waktu itu saya hanya mewawancarai sales terkait kriteria apa saja yang bisa menjadikan dia sales terbaik pada bulan itu dan berapa nilai bobotnya. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.